Tak banyak yang tahu bahwa pada suatu masa setelah kemerdekaan, Indonesia nyaris terpecah karena sebuah gerakan dari timur. Namanya Permesta, sebuah perjuangan yang lahir dari kekecewaan, namun juga penuh idealisme. Inilah kisah sejarah yang tak selalu dikisahkan di buku sekolah, tapi menyimpan pelajaran mendalam tentang Indonesia yang sedang mencari bentuknya. Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi banyak tantangan, bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam negeri sendiri. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat memunculkan berbagai gerakan di daerah. Salah satunya adalah Permesta, sebuah akronim dari Perjuangan Rakyat Semesta. Gerakan ini meledak dari jantung Indonesia Timur. Permesta dideklarasikan pada 2 Maret 1957 di Makassar oleh para tokoh militer dan sipil dari wilayah timur. Mereka merasa pembangunan hanya terpusat di Jawa, sementara daerah luar pulau tertinggal. Semangat otonomi, keadilan, dan pemerataan menjadi nyala api awal dari gerakan ini. Pada mulanya, Makassar menjadi markas gerakan ini, namun dukungan di Sulawesi Selatan perlahan memudar, terutama karena tekanan dari militer pusat. Akhirnya Permesta memindahkan pusat komandonya ke Manado, Sulawesi Utara, daerah yang lebih solid secara politik dan militer. Di Manado, para tokoh Permesta seperti Letkol Venje Sumual, Job Warou, dan lainnya memperkuat gerakan. Mereka menyusun strategi, memperkuat militer, dan menyiapkan administrasi sendiri. Sebuah pemerintahan bayangan lahir, seolah mereka siap berdiri sendiri jika perlu. Ketegangan pun memuncak. Pada tahun 1958, Permesta terlibat kontak senjata dengan pemerintah pusat. Perang saudara tak terelakkan. Serangan udara dan operasi militer besar dilancarkan oleh pemerintah untuk meredam pemberontakan ini. Kota dan desa di Sulawesi Utara menjadi saksi luka sejarah. Yang mengejutkan, Amerika Serikat melalui CIA disebut-sebut mendukung gerakan ini secara diam-diam. Beberapa pesawat milik Permesta diduga dipiloti oleh orang asing. Hal ini menambah kerumitan konflik karena permainan geopolitik ikut membayangi. Namun waktu terus berjalan, dukungan rakyat mulai melemah dan moral pasukan Permesta pun goyah. Tekanan militer pemerintah semakin kuat. Sedikit demi sedikit wilayah mereka direbut kembali hingga hanya tersisa basis kecil di pedalaman. Akhirnya pada tahun 1961, gencatan senjata tercapai. Para pemimpin Permesta menyerah dan beberapa di antaranya kembali bergabung ke pangkuan Ibu Pertiwi. Meski perjuangan mereka berakhir, nama Permesta tetap hidup sebagai bagian dari sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Permesta bukan sekadar pemberontakan, ia adalah refleksi dari jeritan daerah yang merasa terpinggirkan. Sebuah catatan pahit dalam perjalanan bangsa yang belum selesai membentuk dirinya. Gerakan ini menyimpan banyak pelajaran tentang pentingnya keadilan, pemerataan, dan rasa memiliki atas negara. Kini, ketika kita menyebut nama-nama besar dalam sejarah, jangan lupakan Permesta, karena di balik tembakan dan konflik ada harapan yang lahir dari rasa cinta tanah air yang terluka. Sejarah bukan untuk dihakimi, tapi untuk dipahami, agar kita tak mengulang kesalahan yang sama. Menurut kamu, apakah gerakan seperti Permesta bisa dihindari jika pemerintah pusat lebih mendengar suara dari daerah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar makin banyak sejarah Indonesia yang kita gali bersama.